Lord Jesus. Amen. Shalom. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi setiap kita. Selamat hari Sabat. Yuk bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya yang Dia limpahkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tuhan Yesus, merasakan kasih-Mu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalan hidup ini. Tuhan Yesus bimbing dan pimpin setiap kami. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Dalam kasih-Mu Tuhan, ada kesejukan di dalam setiap hati kami semuanya. Pemirsa, di dalam kasih Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Demikianlah kasih Yesus indah dalam hidupku dan hidupmu, menghiasi hati dan jiwamu. Kita tak dapat hidup di luar kasih Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan di setiap langkahku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalammu juga, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa tenang, teduh, damai, sejahtera dan sentosa ada di dalam kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupmu, hidupku, menghiasi hati dan jiwamu, jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang hidup ini. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Nya kami merasa tenang, teduh, dan damai. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih Tuhan Yesus kita mendapatkan ketenangan. Yes! Amin! Siapa yang terberkati dengan pujian dan kalimat-kalimat ini? Sama-sama katakan amin, amin. Saya terberkati ya Tuhan, terima kasih. Kalimat-kalimat pujian tadi merupakan juga harapan doa bagi setiap kita yang terus hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, yang terus memberikan ketenangan, keteduhan di dalam hati setiap kita. Dalam hidup Pastor Andy, Bapak Ibu, telah banyak menerima pertolongan Tuhan. Berkali-kali saya sakit, dan berkali-kali Tuhan Yesus tolong dan memberikan kesembuhan. Waktu komplikasi, dokter sudah vonis bed rest 2 bulan. Tuhan Yesus tolong. Saat divonis hepatitis, badan saya sudah kuning. Tuhan Yesus tolong. Saat saya mengalami terpapar COVID, gejala berat dan hampir mati, Tuhan Yesus tolong. Banyak organ-organ tubuh saya yang pernah mengalami namanya kelemahan, gangguan pada ginjal. Saya merasa perut saya pernah mengalami keras, dan waktu cek memang secara lab ada penurunan fungsi ginjal. Tetapi hari ini saya bersaksi, Tuhan Yesus masih tolong saya. Kebaikan Tuhan dalam hidupku
Dia masih memberikanku anugerah umur yang ditambahkan dan sehat-sehat. Karena Pastor Andy masih bisa melayani setiap hari seperti ini, karena Tuhan Yesus masih tambahkan umurku dan sehat-sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa melayani seperti ini, Bapak Ibu. Maka saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia tambahkan umurku dan memberi saya sehat-sehat. Banyak kesaksian-kesaksian hidup yang secara pribadi saya alami, Tuhan Yesus tolong. Banyak kesaksian-kesaksian kami dengar bagaimana di dalam pelayanan Tuhan Yesus tolong. Demikian pun saya percaya kalau kami punya banyak kisah bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami, Bapak, Ibu, juga saudara-saudaraku akan punya cerita yang sama. Ketika engkau sakit, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong. Ketika Bapak Ibu di dalam badai persoalan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong. Ketika Bapak Ibu sekalian saudara-saudaraku di dalam keadaan yang sukar dan mustahil, Tuhan Yesus tolong. Ketika Bapak Ibu mengalami anak terkasih sakit atau keluargamu sedang sakit, Tuhan Yesus tolong. Saat badai, saat mustahil, saat sakit, Tuhan Yesus tolong. Yuk kita mendengar firman Tuhan. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan diambil dari beberapa bagian Injil. Selamat mendengarkan. Yang pertama-tama kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 8 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Mereka mau bilang begini ungkapannya, kalau Tuhan tidak tolong kita, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Karena saat itu mereka bersama Tuhan Yesus. Saat bersama Tuhan Yesus sebetulnya tidak usah takut, sekalipun tidak ada seorang manusia di dunia ini yang kebal namanya ketakutan. Tuhan Yesus ingatkan mereka, mengapa kamu takut? Akibat dari ketakutan menguasai mereka, membuat mereka kurang percaya. Ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam diri manusia atas apa yang dia alami, pergumulan, kelemahan. Ya, kalau ketakutan-ketakutan akibat perbuatan salah, kita harus bertobat. Kita harus meninggalkan. Kita harus minta ampun sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ketakutan-ketakutan intimidasi, teror malam, termasuk vonis dokter, ingat, Immanuel, Tuhan Yesus ada bersama kita. Seharusnya memang kita nggak boleh takut. Karena akibat takut membuat kita menjadi kurang percaya. Tuhan ingatkan ayat ini kepada saya juga dan kepada semua pemirsa. Jangan takut.
Ingatkan dirimu dan diriku, Tuhan bersama kita. Kalau saya mengizinkan ketakutan itu akan membuat hidup kekristenan saya menjadi tidak percaya. Tuhan ingatkan kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lantas lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini kisah Injil Matius pasal 8. Tentang bagaimana angin ribut, tofan, diredakan dengan firman, hardikan. Dari Tuhan Yesus. Saat badai, Tuhan Yesus tolong. Ini kisahnya Bapak Ibu. Yang berikutnya kita maju, Matius 14 ayat 30 sampai 31. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Yang menyaksikan ini sangat ramai, ada ribuan orang. Barangkali engkau sedang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Tidak perlu menunggu Pastor Andy selesai renungan. Sekarang juga angkat tanganmu dan serukan dengan percaya, Tuhan Yesus tolong saya. Karena renungan yang Pastor sampaikan Bible ini supaya menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Tapi saat engkau mendengarkan bagaimana tadi angin ribut reda dengan kuasa Tuhan, dan engkau percaya, saat ini juga engkau berkata, Tuhan tolong saya. Pertolongan kita datang bukan dari YouTube atau dari Facebook. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Sungguh ajaib hadirat Tuhan. Ini sangat memberkati Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kita akan melihat sebentar Matius pasal 14 ayat 30 31. Bagaimana yang mustahil. Seorang yang bernama Petrus bisa berjalan di atas air, dan Tuhan Yesus juga berjalan di atas air. Tuhan ingatkan saya dan kita semuanya. Apa kemustahilan dalam hidupmu? Bersama Tuhan Yesus, apa yang mustahil dapat menjadi mungkin. Matius 14 ayat 30 sampai 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus bukan tidak pernah berjalan di air. Karena Bible mencatat Matius 14 ini kisahnya secara penuh. Dia pernah berjalan di air.
Jadi sepengetahuan Pastor Andy, Petrus ini adalah orang kedua yang berhasil jalan di atas air. Yang pertama kita melihat Tuhan Yesus. Amin. Jadi bukan tidak mungkin, bukan mustahil. Kalau hanya Tuhan Yesus yang jalan di atas air waktu itu, ya kita akan berkata dia kan sang ilahi, dia kan Tuhan. Tetapi nyatanya Petrus juga berhasil jalan di atas air. Ini sedang Tuhan demonstrasikan kuasanya kepada seluruh dunia. Pembaca, pendengar, Bapak Ibu terkasih, bahwa apa yang mustahil bagi manusia, Petrus juga dapat Tuhan berikan sebuah pengalaman. Dan pengalaman ini jadi sebuah kisah bagi kita semuanya. Apa yang mustahil bagi manusia dapat terjadi. Hanya saja kita melihat dia menjadi kurang percaya. Akibat apa? Akibat merasakan di sekelilingnya iman, kepercayaan Petrus waktu itu membuat dia bisa melakukan sesuatu yang supranatural. Memang kita hidup di dunia yang natural, tetapi iman, kepercayaan kepada Bible akan menjadikan cara berpikir kita bisa menembus batasan natural menjadi supranatural. Itu yang disebut iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Dapat melihat apa yang belum kelihatan. Tidak kasat mata dong, tetapi bisa menembus yang natural, melihat yang supranatural. Matius 18 berkata bahwa apa saja yang kau minta kepada Bapa, 2-3 orang sepakat memintanya, engkau menerimanya. 2-3 orang sepakat berdoa, Tuhan hadir. Kita tidak melihat kasat mata, tetapi kebenarannya, di mana ada 2-3 orang bersatu hati berdoa, Tuhan hadir. Nah, ini yang Bapak Ibu coba masuk di area ini. Coba pindah frekuensi. Pindah frekuensi, coba kita kerangka berpikir kita. Saya percaya ada yang namanya intuisi. Bagian-bagian supernatural di dalam pikiran kita, yang kalau kita buka dengan sebuah keyakinan, itu akan membuat kita dapat melihat apa yang tadinya hanya di awan-awan, atau hanya sebuah harapan, atau yang belum terlihat, dapat menjadi kenyataan. Ayatnya berkata di dalam Matius 18 juga, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Jadi apa yang kelihatan mustahil, Tuhan sedang mempertontonkan bahwa si peragu itu, Petrus, dia juga bisa mengalami yang mustahil menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena ragu, tidak. Oleh karena bimbang, bukan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Yang mustahil menjadi mungkin. Bukan karena ragu, bukan kurang percaya, bukan karena bimbang. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mengapakah kita masih terus kurang percaya? Atau mengapakah kita selama ini hanya percaya di bibir saja, tetapi hati dan jiwa kita belum mempercayakan Tuhan itu sanggup? Kesaksian yang tadi Pastor sampaikan di awal bukan membuat saya menjadi superhero atau lebih hebat, tetapi saya mau cerita bahwa saya orang biasa juga mengalami pertolongan Tuhan. Murid-murid juga dalam badai mengalami pertolongan Tuhan. Petrus si peragu itu juga mengalami pertolongan Tuhan. Petrus bukan hanya peragu, orangnya yang ambisius, orangnya yang logika, orangnya yang temperamental, orang yang belum punya komitmen saat ditanya Tuhan sampai 3 kali. Tetapi pun demikian, saat dia percaya, dia bisa mengalami apa yang mustahil menjadi mungkin. Pastor share ini Bapak Ibu, saya percaya kekuatan sharing ini dalam berkat Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat real dan nyata bagi pemirsa sekalian, karena Pastor Andy pun mengalami banyak pertolongan Tuhan. Ketika hamba Tuhan share sesuatu yang dia alami, sharing itu akan menjadi rema yang kuat di dalam pemirsa atau jemaat yang mendengar. Karena apa yang kami sampaikan ketika kami ikut mengalami itu menjadi rema. Tetapi apa yang diberitakan tetapi si pemberita tidak mengalami, itu menjadi sebuah berita informasi. Tapi apabila apa yang hamba Tuhan sampaikan, dia alami bersama Tuhan, ada kesaksian-kesaksian iman, maka apa yang diberitakan itu, firman yang dia bagikan, menjadi rema. Artinya apa? Hidup yang tadinya logos, itu menjadi rema, hidup. Dan pemirsa sekalian yang mendengar itu juga akan mengalami, karena yang dibagikan itu hidup di hati, dan akan mendorong kita untuk mengalaminya dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Saat badai, Tuhan Yesus tolong. Saat mustahil, apa yang mustahil, Tuhan Yesus tolong. Satu lagi ya, saat sakit, Tuhan Yesus tolong. Itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 Bapak Ibu, ayat yang ke-25 sampai ayat yang kita lihat saja langsung. Matius 15 ayat 25, lalu kita lompat lanjut ayat 28. Ya, sekarang kita baca 2 ayat lagi. Matius pasal 15 ayat 25 dan 28. Ya. Matius 15 ayat 25 dan 28. Firman Tuhan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Pastor berharap betul hal ini, Bapak Ibu sekalian mendengar firman Tuhan. Engkau betul-betul percaya ini firman Tuhan loh. Mungkin ada orang yang mendengar firman, atau bahkan ada pemberita firman, tapi mereka belum sepenuhnya percaya akan berita firman itu, baik pendengar maupun pemberita. Kalau engkau ada di antara pemirsa
Mari renungkan hal ini. Firman ini yang kita baca setiap hari bukan dongeng yang usang. Bukan juga sejarah yang terkubur. Tetapi kebenaran yang terulang sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sedang sakit. Dan banyak kisah di dalam hidup hari ini, anaknya disembuhkan karena Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dia meminta kepada pribadi dan tepat, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia sedang menaruh kehendaknya. Kehendaknya itu anaknya sembuh. Tapi mustahil tanpa pertolongan Tuhan. Kehendaknya anaknya sembuh, tapi mustahil tanpa pertolongan Tuhan. Maka dia menaruh kehendaknya, harapannya, doanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, iman. Iman kepada Kristus dapat menjadikan kehendakmu yang seperti sudah tertutup oleh sebuah pintu yang namanya sukar atau mustahil. Dalam pertolongan Tuhan Yesus, anaknya disembuhkan. Dari mana Pastor bicara hal ini? Saya tidak bicara tentang sesuatu yang percaya diri, optimisme, atau motivasi, tidak. Saya hamba Tuhan. Memang saya tidak punya sekolah tinggi seperti banyak hamba Tuhan yang lain yang hebat-hebat yang Tuhan pakai. Tapi saya belajar mempercayai firman, memperkatakan firman, menghidupi firman di dalam segala kesederhanaan, keterbatasan saya bisa memahami firman yang begitu kaya. Dan Bible mencatat, Yesus menjawab, imanmu ibu besar. Maka mari sama-sama kita, firman yang kita dengar itu harus menyentuh iman kita, harus memberikan daya konsumsi makanan buat iman kita, bukan hanya untuk menyenangkan telinga, tetapi harus sampai masuk ke dalam bagian sukma jiwa yang terkandung iman di dalamnya. Tuhan Yesus berkata, imanmu ibu, imanmu, iman. Seketika itu anaknya sembuh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir di imanku, di hatiku, di hidupku. Dalam kasih-Mu aku ditolong Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Demikian pun Pastor close dengan sharing ini. Ketika mendoakan Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuma sekedar kata-kata yang manis, tetapi ada yang mengalir, namanya iman. Saat mengalir ini, mereka yang mendoakan dan mereka pun yang menerima doa itu, mereka merasakan. Itulah sebabnya Pastor mengajak semua kita yang melayani Tuhan, kita betul-betul menyadari pelayanan tanpa pimpinan Tuhan, tanpa urapan Tuhan, maka pelayanan kita menjadi pelayanan rutinitas. Ya, kelihatan baik, kelihatan teratur, kelihatan indah menurut kacamata manusia. Tapi seringkali Tuhan tidak bekerja di area itu. Ya, nanti Pastor share bagi yang lain tentang hal ini. Tapi paling tidak waktu kita mulai melakukan firman dari apa yang kita dengar seperti ini, maka ada iman yang mengalir, dan iman itu akan dirasakan mengalir, baik yang mendoakan maupun yang didoakan. Ini yang Pastor sebut aliran kesembuhan. Mungkin engkau punya istilah yang lain, silahkan saja. Tapi yang pasti, yang penting di dalamnya itu iman dalam Yesus yang bekerja. Selamat masuk hari yang baru, dan kita sama-sama akan terus melihat pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidupku, hidupmu, keluargaku, keluargamu yang terkasih, pekerjaanmu, pelayananku yang Tuhan percayakan, dan pelayanan semua hamba-hamba Tuhan, dan semua orang percaya yang mengerti bagian ini saat mereka berdoa. Bukan hanya cuma sekedar permainan kata-kata yang indah yang disusun seolah-olah menjadikan sebuah rangkaian doa yang indah. Tetapi ingat, di dalam doa-doamu, iman itu biarkan mengalir saat engkau mengalami situasi anakmu sedang sakit dan orang tua mendoakan, biarkan iman mengalir. Kasih Yesus mengalir dalam iman Bapak Ibu. Dalam kasih-Nya kami selalu percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bahkan saat Pastor share ini, Bapak Ibu, saya merasa begitu kuat mengalir. Pun Bapak Ibu dimanapun berada yang menyaksikan ini, apakah engkau merasakan hal yang sama? Ada sesuatu aliran yang sedang mengalir. Mungkin ada yang berkata hadirat Tuhan, ada yang berkata urapan Tuhan, ada yang berkata sesuatu yang membawa damai. Apapun itu, saya percaya renungan yang disampaikan, doa-doa dan pujian ini mengalir. Di dalamnya iman itu bekerja. Saat engkau berkata, Tuhan tolong saya, kita akan melihat saat badai Tuhan tolong, saat mustahil Tuhan tolong, saat sakit Tuhan Yesus tolong. Pertolongan Tuhan buat hidupku dan hidupmu adalah ajaib. Siapa yang percaya? Angkat dua tangan. Setiap tangan-tangan yang terangkat, kami menerima pertolongan Tuhan di dalam
hidup kami. In Jesus' name. Kami terima dan bahkan kami merasakan sekujur tubuh kami disentuh dengan aliran iman. Dan aliran ini akan menuntun kami dan terus mengalir di hati kami menjadi mata air hidup. Dan saat kami berdoa, kami akan melihat pemulihan terjadi. Saat kami mendoakan orang lain, kami akan melihat jawaban itu menghampiri mereka. Bagi orang-orang sakit, saat kami doakan, aliran-aliran iman yang mendatangkan kesembuhan terjadi buat hidup kami, mereka, dan kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah penyembuh, Engkaulah penolong, Engkaulah penyelamat, Engkaulah Sang Firman yang hidup, Engkaulah yang menghapuskan dosa-dosa kami, Engkaulah kebenaran kami. Bersyukur buat sabda firman-Mu dan suasana surgawi saat ini. Kami naikkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Masuklah hari yang baru. Selamat ibadah, selamat melayani, selamat aktivitas. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Ya, shalom.